Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan materi jenis-jenis masalah pada anak SD yang beranggotakan Rista Monik Valentina dengan NIM 006, Rizky Dapurna Ningtyas dengan NIM 008, Aulia Maulida Faiza dengan NIM 043, Dita Cahya Ningtyas dengan NIM 059, dan Nancy Desyana Purnamasari dengan NIM 075. Yuk kita belajar materi ini bersama kami. Nah, ini dia penjelasan mengenai jenis-jenis masalah pada anak SD. Yang pertama adalah masalah emosi. Usia anak sekolah dasar merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa puber atau masa remaja. Pada tahap peralihan ini, emosi anak cenderung naik turun. Anak belum dapat mengendalikan emosinya karena belum sampai pada tahap kematangan emosi. Pada masa anak-anak, pemikirannya masih bersifat konkret, belum dapat membedakan baik dan buruk, serta belum dapat mempertimbangkan perasaan dan keyakinan orang lain. Semakin berkembang usia individu, maka diharapkan akan semakin mampu melihat segala sesuatunya secara objektif, mampu membedakan perasaan dan kenyataan, serta bertindak atas dasar fakta daripada perasaan. Contoh masalah emosi yang sering terjadi pada anak sekolah dasar, antara lain gelisah, aktivitas yang berlebihan, tidak matang, takut, mudah marah, mudah tersinggung, dan murung. Yang kedua, ada masalah penyesuaian diri. Salah satu tugas seorang anak sekolah dasar adalah berhubungan dengan penyesuaian sosial. Karena pada usia sekolah dasar, anak mulai belajar menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Penyesuaian diri yang dibutuhkan oleh anak sekolah dasar antara lain kebutuhan untuk berteman, bersosialisasi, bertegur sapa, bergabung, dan hidup bersama dengan orang lain, bekerja sama dan bercakap-cakap dengan orang lain, serta untuk mendapatkan afeksi dari orang lain. Yang ketiga, ada masalah perilaku seksual. Pada masa sekolah dasar, anak sudah mulai tertarik pada lawan jenis, mulai bersifat romantis yang diikuti oleh keinginan yang kuat untuk memperoleh dukungan dan perhatian dari lawan jenis. Seharusnya mereka mencari atau memperoleh informasi seksual yang benar. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan seksual secara dini di sekolah dasar. Yang perlu dipahami sebagai orang tua atau pendidik adalah pendidikan seksualitas tidak pernah mengajarkan anak tentang bagaimana melakukan hubungan seks ataupun hal-hal lainnya yang terkesan vulgar dan menjijikkan. 4. Masalah perilaku sosial. Tanda-tanda masalah perilaku sosial pada anak-anak dapat dilihat dari adanya diskriminasi terhadap mereka yang berlatar belakang ras, agama, atau sosial ekonomi yang berbeda. Dengan pola-pola perilaku sosial seperti ini, maka dapat melahirkan geng-geng atau kelompok-kelompok yang pembentukannya berdasarkan atas kesamaan latar belakang, agama, suku, atau sosial ekonomi. Pembentukan kelompok atau geng pada anak tersebut dapat memicu terjadinya permusuhan antara kelompok atau geng. Kelima, masalah moral. Masalah moral yang terjadi pada anak sekolah dasar ditandai dengan adanya ketidakmampuan antara anak membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketidakmampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah akan membawa masalah bagi kehidupan anak pada khususnya dan semua orang pada umumnya. Masalah-masalah moral seperti bicara porno, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak sopan. Keenam, masalah keluarga. Sering ditemukan berbagai permasalahan anak yang penyebab utamanya adalah terjadinya kesalahpahaman antara anak dengan orang tua. Sebab-sebab umum pertentangan keluarga masa anak-anak adalah standar perilaku, metode disiplin, dan hubungan dengan saudara kandung. Ketujuh, masalah belajar.
masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses belajarnya. Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh murid-murid yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa murid-murid yang pandai atau cerdas. Yang selanjutnya yaitu cara mengatasi masalah yang ada di SD. Yang pertama, kenalilah secara jelas apa yang sebenarnya menjadi masalah. Kebanyakan orang tidak mengenali secara jelas apa masalah yang sedang dialaminya. Dan bahkan parahnya lagi, banyak yang mencoba mencari kambing hitam atas masalah yang sedang dihadapinya. Hal tersebut sungguhlah sangat tidak tepat. Ingat, tanpa mengenali masalah yang jelas, maka mustahil rasanya untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Bagaikan seorang dokter yang ingin memberikan resep kepada pasiennya tanpa tahu apa sebenarnya penyakit yang sedang dideritanya, maka tak akan sesuai dan bergunalah resep yang akan diberikannya. Kemudian untuk yang kedua yaitu milikilah keyakinan diri yang tinggi. Siapakah yang selayaknya pertama kali harus paling meyakini dan mempercayai atas kemampuan diri Anda? Tentulah harus dimulai dari diri Anda sendiri. Janganlah berharap orang lain yakin atas kemampuan yang Anda miliki jika diri Anda sendiri tidak yakin atas kemampuan yang Anda miliki. Ingatlah, besar kecilnya diri Anda akan sangat bergantung dari besar kecilnya keyakinan dan kepercayaan yang Anda miliki. Selalulah yakin pada kemampuan yang Anda miliki untuk dapat menyelesaikan setiap masalah yang datang menghampiri Anda. Keyakinan diri yang tinggi akan memberikan energi yang lebih ketika Anda menghadapi masalah yang ada atau menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Kemudian untuk yang ketiga yaitu berfokuslah pada solusi dari sebuah permasalahan. Jangan hanya terpaku diam pada permasalahan yang ada tanpa memikirkan pemecahannya. Kebanyakan orang yang ada ketika dihadapkan pada suatu masalah hanyalah diam mengeluh-elukan masalah yang dihadapinya hingga mengalami ketakutan sendiri dan menunggu nasib menghakiminya. Padahal Tuhan menciptakan manusia dengan kekuatan berpikir kreatif yang luar biasa besarnya. Jika kita hanya berkutat dengan masalah yang ada, hal itu justru akan menutup kreativitas otak kita untuk berpikir kreatif dan berkembang. Maka sebaiknya bersikaplah tenang dan berfokuslah Anda dalam mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada. Untuk yang keempat atau yang terakhir yaitu ambillah hikmah dari masalah yang datang. Setelah masalah yang menimpa Anda berakhir, maka hal yang harus Anda lakukan adalah berusaha mencoba mensyukuri atas apa yang menjadi masalah Anda. Ingatlah kepada diri Anda secara terus-menerus bahwa setiap masalah yang ada pastilah akan membawa hikmah yang mengantarkan kita kepada perbaikan diri. Setelah masalah itu berakhir, pastilah ada kemudahan yang akan Anda peroleh. Selanjutnya, cara menanggulangi masalah gangguan sosial emosional siswa. Cara yang paling efektif dalam mengatasi masalah-masalah emosional dan perilaku di kelas adalah dengan mencegah terjadinya masalah ini. Sementara, tidak semua masalah emosional dan perilaku dapat dicegah. Satu pendekatan proaktif jauh lebih efektif dibanding dengan cara yang semata-mata hanya merespon terhadap masalah. Cara ini juga memberikan hubungan komunikasi yang saling memuaskan yang mungkin sebelumnya diterima dengan lebih negatif oleh siswa maupun guru.
Beberapa cara yang mungkin dapat meningkatkan perilaku positif siswa. Yang pertama, memberikan penjelasan dan harapan-harapan pada emosi dan perilaku siswa yang diinginkan sejelas mungkin bagi mereka. Yang kedua, menunjukkan dan memberikan penjelasan pada siswa terhadap hal-hal yang negatif dan tidak pantas dilakukan oleh seorang siswa. Yang ketiga, memberikan perhatian dan pengakuan kepada siswa atas sifat-sifat dan prestasi yang positif untuk dinyatakan pada siswa setiap hari. Yang keempat, memberikan contoh sikap, kebiasaan, kerja, dan hubungan interaksi dan komunikasi yang positif. Yang kelima, selalu memberikan motivasi-motivasi positif kepada siswa dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Yang keenam, mempersiapkan pola pengajaran dan memberikan kurikulum yang tersusun dengan baik dan cara penyampaian yang efektif, kreatif yang dapat menjadikan siswa lebih aktif. Yang ketujuh, memberikan bimbingan belajar khusus pada siswa yang memang memerlukan. Jenis-jenis masalah di sekolah dasar antara lain: yang pertama, masalah emosi. Yang kedua, masalah penyesuaian diri. Yang ketiga, masalah perilaku seksual. Yang keempat, masalah perilaku sosial. Yang kelima, masalah moral. 6, masalah keluarga. Dan yang ketujuh, masalah belajar. Ada pula cara mengatasi masalah di sekolah dasar antara lain: yang pertama, kenalilah secara jelas apa yang sebenarnya menjadi masalah. Yang kedua, milikilah keyakinan diri yang tinggi. Yang ketiga, berfokuslah pada solusi dari sebuah permasalahan. Yang keempat, ambillah hikmah dari setiap masalah yang datang. Nah, ini adalah daftar referensi-referensi yang kelompok kami gunakan untuk mempelajari materi ini. Sekian penjelasan materi dari kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.